Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur, alhamdulillah saya sampaikan bahwa sampai hari ke-27 ya. Sampai hari ke-27 ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan ibadah puasa ini. Salawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini entah kenapa saya diberikan judul Dzikrul Maut ya. Dzikrul Maut. Dzikrul Maut secara etimologi terdiri dari dua kalimat, yakni ad-dzikru dan al-maut. Kalau diterjemahkan secara bebas, ad-dzikru itu mengingat, mengenang atau mempersiapkan gitu ya tepatnya. Al-mauta, maut. Entah kenapa malam ini saya rada nyerempet Pak Hadi. Kemarin saya ditegur sama Pak Kato, Pak RW katanya, mana kita sadar PR, biasanya ngangge mobil modal, kalau ngangge mobil ini. Waktu itu Pak Kano segan-segan, malah suara itu lantang gitu ya, seperti biasanya. Abah cetepotan abah. Ini kirang baktos sebagai anak gitu ya ke abah itu saya ingat paling intens di masjid, malah jadi bendahara bertahun-tahun ya. Bahkan tiba-tiba kemudian meninggalkan dunia. Apakah malam ini di antaranya itu yang membuat saya nyadar? Apakah saya mungkin berdiri di sini tiba-tiba entah kapan, mudah-mudahan saja kita diberikan umur panjang. Adik al-maut, saya lebih ingin begini, mengingat kematian, saya tidak ingin lebih ke konsep matinya itu sendiri, tidak ingin ke mengingatnya sendiri, karena begitu mengingat terus terang nyeblak gitu ya. Saya ingin memfokuskan diri pada ceramah kali ini adalah ke persiapan sajalah ya. Persiapan ketika kita maut gitu ya. Sayyidina Umar pernah bersabda begini, kebayang katanya, kalau saya meninggal, apa yang kebayang coba kalau meninggal? Istri ditinggalkan, ya, anak ditinggalkan. Padahal ketika masuk di alam barzah, si mayit itu seperti melihat CCTV kedua arah, ke arah dunia dan ke arah akhirat. Kebayang nggak kalau kita meninggal, kemudian tiba-tiba istri nikah lagi, ya umpamanya gitu ya. Kebayang nggak? Padahal kelihatan jelas. Makanya istri Rasulullah tidak ada yang menikah lagi ya. Kebayang nggak coba? Itu istri nikah lagi, padahal kelihatan kamar dulu saya membuat, kasurnya juga belum lunas barangkali gitu. Kebayang nggak? Sedih apa gembira ya? Nggak tahu nih perasaannya. Harta yang saya tinggalkan memang tidak banyak, mobil cuma 2 atau 3, rumah tinggal 5 karena yang 2 dijual. Tiba-tiba diperebutkan sampai ke pengadilan segala. Kebayang nggak sedihnya coba Pak Ustaz? Itu yang membuat saya jeblak. Terus yang dibawa apa? Kain kapan? Yang sampai hari ini saya juga belum punya. Karena mikir gampang lah, mau beli juga nggak seberapa gitu. Beda dengan buatan Louis Vuitton kan harus nabung dulu kan, itu tadi. Harumullah. Sebentar nih, terus terang nih kan ini karena malam Ramadan terakhir ya. Ibu dan bapak saya pikir sudah pinter nih ya. Bayangkan tiap
tarawih dan subuh terus dihantam di brede dengan ilmu-ilmu agama, coba pasti pintar nih. Ini saya menyediakan hadiah, ini dibantu ya penelitiannya yang bisa membantu saya menambah dalil atau menjawab. Ini saya berikan ini hadiah, ini dibantu sama Ustaz saja. Ini ada 10 nih hadiah. Hadirullah. Apa sih yang harus diperbuat kira-kira kalau kita meninggal? Saya punya logika begini. Saya ingin kalau saya meninggal itu punya rumah, maka logika saya kira-kira harus menginfakkan harta senilai rumah, ya betul nggak Pak Jenny? Kira-kira begitu ya. Maaf kalau logika saya salah. Kalau saya di akhirat nanti ingin punya mobil, saya harus menginfakkan senilai mobil barangkali. Alhamdulillah sih, kalau nggak oleh perorangan minimal barang-barang ya. Alhamdulillah kan kita udah punya ambulan ya. Itu hasil juga barang-barang warga RW 69 menyumbang mobil ambulan sehingga sekarang sudah punya, walaupun masih ada utang sedikit lagi ya. Insya Allah barang siapa yang menyumbang ambulan punya mobil daerah dia bagi ya. Insya Allah karena dikalikan 600 kan. Aduh Allah, kalau ingin apa lagi kira-kira di akhirat? Ingin senang, maka berbuatlah menyenangkan orang lain. Ada dalil yang riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW khairunas antaulinas. Orang yang baik itu katanya, ini kan saya lebih ke berbuat baik ya karena ingin di sana dapat kebaikan. Khairunas antaulinas. Cuma saya berpikir mengapa tidak khairunas antauhum lillah? Mengapa khairunas antauhum linas? Itu yang saya pikirkan. Orang yang paling baik katanya adalah orang yang berbuat baik sama manusia. Kenapa tidak sama Allah? Umpamanya khairunas antauhum lillah. Karena apalagi sih untuk Allah? Apakah Anda berbuat baik berpengaruh sama Allah? Tidak. Allah sudah makanya. Sudah meningkatkan harga derajat Allah? Tidak. Kalau Anda beribadah, Allah sudah maha tinggi. Tapi manusia yang baik, kata Allah, adalah manusia yang berbuat baik sama manusia. Ketika manusia berbuat baik sama manusia, maka Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda dan nanti bisa diambil. Saya pulang subuh-subuh ada orang yang kosreng. Saya sapu jalan disapu kendaraan. Bayangkan berkawujud insaan saya sapu. Kira-kira perbuatan baik kayak itu. Saya sapu subuh teh di ujung jalan ke ujung jalan. Dalam teori humanis ada istilah altruism. Altruism itu adalah paham di mana paham itu manusia atau paham yang dianut oleh orang di mana orang itu punya kebiasaan melakukan kebajikan dan kebaktian, di mana kebaktian itu dirinya itu termotivasi untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, bahkan menyampingkan kepentingan dirinya. Dan catatan penting nih, kebaikan yang dilakukan tidak ingin diganjar, tidak ingin diapresiasi, tidak ingin dipuji, malah tidak ingin diberi pahala. Karena paham altruisme ini dulu berkembang di Inggris. Di Inggris kan kebanyakan ateis ya, tidak mengenal pahala, tidak mengenal surga. Pokoknya dia melakukan kebaikan demi kebaikan ya tiap hari. Malah paham filsafat yang lain menentang. Coba kira-kira mengapa? Ada orang yang begitu giroh sariroh melakukan kebaikan, tapi dia tentang oleh paham yang lain. Mengapa seperti ditentang? Jangankan oleh paham yang lain, oleh istrinya juga ditentang. Si bapak mah itu duit terbeli bias dibikeun kabeh deui. Nya ditentang untuk pematikannya. Si bapak mah cenah itu duit teh geus diturang-turang ke beli motor budak. Disumbangkeun kabeh itu keur beli ambulan. Karena si bapaknya nggak berpikir lain, pokoknya sumbangkan, kasih, tolong, tidak mementingkan diri sendiri, apalagi keluarga.
Itu paham altruisme atau altruis, orangnya altruis, pahamnya altruisme. Dalam konsep Islam, orang itu orang yang ikhlas ya. Orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, tanpa berpikir nanti saya dapat surga kalau saya sholat, kalau saya membersihkan rumah di masjid akan dapat bidadari. Enggak berpikir begitu. Orang yang ikhlas atau altruis nggak berpikir itu adalah masalah pahala urusan Allah. Kita mau berbuat baik, sedekah gitu ya. Habiskan pahala, habiskan harta benda, habiskan. Namanya dibawa gitu tadi. itu yang ngerinya ketika diperebutkan barang itu sudah mati. Padahal kita nggak bisa kembali sedetik pun. Ketika melihat Pak, kenapa itu harta yang saya hasil nabung dari TKD, nabung dari nyisikan dan jadi mobilnya gegeliannya dipakai untuk pemajikan dan sarakiannya kan sedihnya. Mendingan disumbangkan ke masjid atau sumbangkan jadi terserah pokoknya kebaikan. Hadir Allah. Itulah yang saya pikirkan mengenai dzikirul maut ya. Bukan mautnya itu sendiri, tapi pasca kematiannya itu ngapain? Mau apa? Kira-kira matematisnya kan terbayang itu. Apa yang kita berbuat, maka sebelah sananya apa yang kita dapat itu aja. Tidak ada jalan lain. Terus menolong itu. Kalau kita sudah meninggal, ada dalilnya. Dalil berikutnya adalah idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Betul ya tadi. Nomor 1 apa? Sedekah jariyah. Nah, kira-kira aja kalau kita ingin ini di akhirat sana, maka lakukan itu ini di sini. Ingin mobil, lakukan sedekah sebesar mobil dan sebagainya. Karena sedekah jariyah itu. Apalagi yang kedua, coba Pak Minto, apa yang kedua? Kan tadi ada 3. Idza mata adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Sedekah jariyah yang pertama, yang kedua adalah minta atau siapa yang tahu? Karena ada hadiah nih. Tolong ya nih untuk yang menjawab. Yang kedua apa kira-kira? Siapa yang menjawab? Punten panitia. Kan terang namina nu ngajawabnya. Anu katilu naon? Nu di sana katilu teh naon? Acungkan tangan dulu biar ketahuan. Siapa? Anak soleh ya. Punten Pak Haji. Waladun solihun. Ada kelebihannya. Anak soleh memang menolong bagi yang meninggal. Ada catatannya. Tidak cukup anak soleh. Ada terusannya. Waladun solihun titik-titik. Siapa yang tahu? Waladun solihun titik-titik. Apa itu? Waladun solihun ya'u lahu. Memangnya anak soleh cukup gitu membantu orang tua yang sudah tidak? Kecuali yang lahu. Pak Mas Minto, mantos. Oh siap. Hadirin Allah, itulah yang menolong kita. Sedekah jariyah, waladun solihun. Apalagi nih, al ilmu yang tafa'u bihi. Mudah-mudahan para penceramah, para MC, karena dia terus-menerus gitu ya, mengedukasi, memotivasi, memberikan ilmu itulah yang menolong kita kalau sudah meninggal. Al ilmu yang tafa'u bihi. Hadirin Allah. Kullu nafsin titik-titik. Apa? Da'iqatul maut. Bukan tadi. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap manusia pasti mati. Pasti mati. Tidak ada kepastian selain kematian. Kullu nafsin da'iqatul maut. Makanya coba dari sekarang renungkan bahwa maut itu pasti. Dan maut itu takdir yang ya entah kapan jatuh kepada kita. Harumullah tangga diturunkannya Al-Quran tanggal berapa coba?
Udah kan? Udah ya? Disebut apa? Hari turunnya acungkan tangan. Apa? Nuzulul Quran. Punten Baji. Ya. Hari diturunkannya ibu-ibu yang di atas ada yang bisa menjawab nih. Khairunas titik-titik. Ibu yang di atas Khairunas tadi udah saya sebutkan. Ada yang bisa? Itu untuk ibu-ibu yang di atas Khairunas titik-titik. Ada yang menjawab nih. Pak Haji punten. Ibu-ibu yang di atas tidak menjawab, terpaksa diserahkan ke yang bisa. Oke. Hadallah. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa titik tekannya bukan ke bagaimana kita mengingat mati, tapi apa yang bisa dilakukan sekarang untuk persiapan mati. Ada gerakan kebaikan memang di negara saya, di negara sana. Give what we can, ya. Jadi maksudnya mungkin beginilah, berikan apa yang Anda mampu gitu ya. Berikan apa yang Anda mampu. Terserah mau memberikan apa dan mampunya apa. Mulai dari sekarang. Kebaikan demi kebaikan maka akan dipetik nanti di akhirat sana. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 untuk imam, untuk wadil dan MC. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekian ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.